Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arni Fitriani Hasanah dengan NIM 2350191230. Saya dari kelas F. Prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible. Prinsip dasar spektrofotometri UV visible adalah interaksi antara radiasi elektromagnetik, sinar UV, dan sinar tampak dengan molekul analit dalam larutan yang didasarkan pada hukum Lamberber. Lanjut, senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible umumnya adalah senyawa yang memiliki gugus kromofor dan atau ausokrom pada strukturnya. Kromofor adalah gugus fungsional yang dapat menyerap radiasi UV visible seperti ikatan rangkap terkonjugasi, gugus karbonil, dan senyawa aromatik. Ausokrom adalah gugus jenuh dengan pasangan elektron bebas orbital seperti OH, seperti min NH2 yang dapat memperkuat menyerap kromofor dan menyebabkan pergeseran panjang gelombang serapan. Sampel umumnya harus dalam bentuk larutan jernih dan pelarut yang digunakan tidak boleh menyerap sinar pada panjang gelombang yang sama dengan sampel. Lanjut, orbital sigma adalah ikatan tunggal yang terbentuk dari tumpang tindihnya orbital atom secara langsung. Elektronik dapat di orbital ini membutuhkan energi yang sangat tinggi untuk terintensitas dan menyerap pada panjang gelombang UV visible yang sangat pendek. Contohnya ada ikatan C min C atau C min H pada alkana. Orbital PHI adalah orbital ikatan rangkap ganda atau 3 yang terbentuk dari tumpang tindihnya orbital P secara lateral dan transisi elektron, membutuhkan energi yang lebih rendah daripada orbital sigma dan menyerap pada panjang gelombang UV yang lebih panjang. Contohnya ikatan C sama dengan pada ikatan alkana atau C sama dengan O pada keton. Orbital N atau non-bonding adalah orbital yang menumpang pasangan elektron bebas pada atom. Elektron magnetif seperti O, N, S, halogen. Transisi elektron biasanya membutuhkan energi paling rendah yang menyerap pada panjang gelombang yang lebih panjang, seringkali di daerah visible. Contohnya atom O pada alkohol atau N pada amina. Dilanjut, faktor-faktor utama yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang serapan di daerah UV visible adalah pelarut pH dan adanya konjugasi. Efek pelarut polaritas. Pelarut dapat mempengaruhi transisi elektronik. Pelarut polar dapat menstabilkan keadaan dasar atau terinteraksi secara berbeda, menyebabkan pergeseran batokromik merah panjang gelombang lebih panjang atau hypsopromik biru atau panjang gelombang lebih pendek. Efek pH. Perubahan pH dapat mengubah struktur molekul analit, misalnya ionisasi gugus asam atau basa yang mengubah sistem kromofor atau ausokrom dan menyebabkan pergeseran panjang gelombang serapan. Konjugasi. Peningkatan jumlah ikatan rangkap konjugasi akan menurunkan energi yang dibutuhkan untuk transisi sehingga panjang gelombang serapan maksimum bergeser ke arah yang lebih panjang batokromik. Lanjut ke instrumentasi spektrofotometri UV visible, terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk mengukur absorbansi cahaya oleh sampel. Yang pertama itu ada sumber cahaya yang menghasilkan radiasi polikromatik.
berbagai panjang gelombang, umumnya menggunakan lampu deuterium untuk sinar UV 200-400 nm dan lampu wolfram halogen untuk sinar tampak 400-700 nm. Yang kedua ada sampel kuvet, wadah transparan kuarsa untuk UV, gelas atau plastik untuk visible untuk menetapkan sampel larutan yang akan dianalisis. Yang ketiga ada monokromator, memilih satu panjang gelombang tunggal monokromatik atau rentang panjang gelombang sempit dari cahaya yang dihasilkan dari sumber. Yang keempat ada detektor, mengukur intensitas cahaya yang diteruskan setelah melewati sampel dan membandingkannya dengan intensitas cahaya awal. Yang kelima, sistem pembaca raudot mengubah sinyal dari detektor menjadi nilai absorbansi atau transmitasi yang dapat dibaca atau ditampilkan. Lanjut ke analisis kualitatif dan kuantitatif menggunakan spektrofotometri UV visible berdasarkan pada spektrum, serapan, dan hukum Leber-Beer. Analisis kualitatif melibatkan identifikasi senyawa berdasarkan spektrum, serapan khas, dan posisi panjang gelombang. Serapan maksimum dan profil puncak serapan berfungsi sebagai sidik jari yang membantu mengidentifikasi senyawa spesifik. Analisis kualitatif melibatkan penentuan konsentrasi analit dalam sampel. Prinsip adalah hukum Leber-Beer, di mana absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi kurva standar. Dibuat dengan mengukur absorbansi larutan standar dengan konsentrasi yang diketahui, lalu dikonsentrasi sampel diinterpolasi dari kurva tersebut. Dilanjut oleh metode spektrofotometri UV visible memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam analisis kimia. Yaitu kelebihannya relatif cepat dan mudah dioperasikan, sensitivitas tinggi untuk banyak senyawa organik dan anorganik, dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif, biaya operasional relatif rendah, membutuhkan sampel dalam bentuk larutan yang jernih. Dan untuk kekurangannya, tidak semua senyawa menyerap radiasi UV visible, membutuhkan kromofor, memiliki batasan dalam hukum Leber-Beer pada konsentrasi tinggi, sensitif terhadap interferensi dari pelarut atau komponen sampel lain yang juga menyerap cahaya pada panjang gelombang yang sama, membutuhkan sampel dalam bentuk larutan yang jernih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.